Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Raja Kosorpani dengan NIM 115046. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 5 yaitu berjudul tentang Monte Carlo Simulation. Oke Pak, yang pertama adalah konfigurasi. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa simulasi dilakukan dengan jumlah iterasi besar atau 20.000 untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, mendapat dan stabil. Penggunaan sebagai library mendukung proses analisis data dan visualisasi. Sementara random seed memastikan hasil dapat diulang secara konsisten. Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan analisis yang terstruktur dan berfokus pada keakuratan. Oke, selanjutnya adalah pemodelan sistem. Kode tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan proyek dimodelkan secara realistis dengan mempertimbangkan estimasi durasi menggunakan distribusi triangular serta pengaruh berbagai faktor risiko. Risiko yang dimasukkan dapat bersifat diskret, seperti kemungkinan terjadinya bug atau perubahan kebutuhan, maupun kontinu, seperti variasi produktivitas tim. Dengan pendekatan ini, durasi proyek tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan lebih mencerminkan kondisi nyata karena dipengaruhi oleh ketidakpastian dan dependensi antar tahapan. Oke. Selanjutnya adalah konfigurasi ini menunjukkan bahwa setiap tahapan proyek memiliki estimasi durasi dan risiko yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian, serta saling bergantung antar tahap. Dengan mempertimbangkan faktor risiko tersebut, model ini membantu memberikan estimasi proyek yang lebih realistis. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kelas Monte Carlo Project Simulation digunakan mensimulasikan durasi proyek secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan dependensi antar tahapan, sehingga dapat menghasilkan estimasi waktu total proyek yang lebih realistis. Selain itu, metode yang tersedia mampu mengidentifikasi kemungkinan tahapan yang berada pada critical path, serta menganalisis kontribusi risiko tiap tahapan terhadap variasi durasi proyek, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko proyek secara efektif. Selanjutnya, kode tersebut berfungsi untuk menganalisis objek Monte Carlo Project Simulation dengan konfigurasi tahapan proyek, project stakes config, dan jumlah simulation. Kemudian menjalankan simulasi menggunakan kode run simulation. Hasilnya disimpan dalam variabel result yang berupa data frame, berisi durasi tiap tahapan, waktu mulai dan selesai, serta total durasi proyek untuk setiap iterasi simulasi, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kesimpulannya dari kode ini adalah bagian visualisasi ini menyajikan hasil simulasi Monte Carlo secara komprehensif melalui berbagai grafik seperti distribusi, durasi total proyek, probabilitas menyelesaikan terhadap deadline, analisis critical path, serta distribusi durasi tiap tahapan. Selain itu ditampilkan juga kontribusi tahap risiko dan korelasi antar tahapan, sehingga membantu memahami ketidakpastian, mengidentifikasi tahapan paling kritis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah analisis statistik
ini memberikan gambaran menyeluruh tentang durasi proyek mulai dari nilai rata-rata, variasi hingga rentang ketidakpastian melalui confidence interval. Selain itu, analisis probabilitas deadline membantu menilai risiko keterlambatan. Sementara, identifikasi terhadap kritis menunjukkan bagian proyek yang paling berpengaruh terhadap durasi total. Dari hasil tersebut juga diperoleh rekomendasi berupa safety buffer dan contingency reserve yang dapat digunakan untuk menyusun jadwal proyek yang lebih realistis dan aman terhadap risiko. Selanjutnya, kesimpulan dari sini adalah analisis sensitivitas. Ini menunjukkan bahwa penambahan resource dapat pada tahapan tertentu dapat secara signifikan mengurangi durasi proyek, meningkatkan probabilitas, menyelesaikan tepat waktu, dan memberikan keuntungan finansial. Jika dikelola dengan tepat dengan membandingkan berbagai skenario berdasarkan pengurangan durasi dan ROI, dapat diidentifikasikan strategi optimasi terbaik, terutama pada tahapan yang berada di critical path. Oleh karena itu, keputusan penambahan resource sebaiknya difokuskan pada tahapan paling kritis dan skenario dengan nilai ROI tertinggi agar efisiensi waktu dan biaya proyek dapat tercapai secara optimal. Oke, oke Pak. Kesimpulan dari judulnya itu ada Monte Carlo Simulation adalah merupakan metode analisis berbasis probabilitas yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dan memprediksi berbagai kemungkinan hasil dalam suatu sistem, seperti estimasi durasi proyek dengan melakukan simulasi berulang dalam jumlah besar. Metode ini mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai risiko, variasi hasil, serta peluang pencapaian target. Oleh karena itu, Monte Carlo Simulation sangat efektif digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan proyek manajemen risiko dan optimasi sumber daya. Ya, Pak. Sekian dari penjelasan saya pada praktikum 5 ini, Pak. Sekian dan terima kasih.